Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang pengolahan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Latar belakangnya adalah minyak jelantah atau waste cooking oil merupakan limbah, dan apabila ditinjau dari komposisi kimianya, minyak jelantah mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik yang terjadi selama proses penggorengan. Kemudian pemakaian minyak jelantah yang berkelanjutan dapat merusak kesehatan manusia, menimbulkan penyakit kanker, dan akibatnya dapat mengurangi kecerdasan generasi berikutnya. Sumber minyak jelantah. Sumber minyak jelantah itu banyak didapatkan dari industri makanan, kemudian restoran, kemudian ada hotel dan UMKM, catering dan lain-lain, kemudian juga ada dari rumah tangga. Kemudian minyak jelantah itu sangat berbahaya baik untuk lingkungan maupun untuk kesehatan. Untuk lingkungan itu pembuangan jelantah secara sembarangan ke saluran pembuangan dapat menyebabkan penyumbatan pipa saluran dan banjir. Kemudian untuk kesehatan, kandungan asam lemak jenuh yang tinggi menyebabkan jantung koroner serta stroke. Kemudian juga bisa meningkatkan risiko terkena hipertensi, kolesterol, pengentalan darah, bahkan gangguan ginjal. Kemudian penanganannya ini perlu ditangani dengan tepat agar limbah minyak jelantah ini dapat bermanfaat dan tidak menimbulkan kerugian dari aspek kesehatan maupun dari lingkungan. Salah satu bentuk pemanfaatan minyak jelantah agar dapat bermanfaat dari berbagai macam aspek ialah dengan merubahnya secara proses kimia menjadi biodiesel. Hal ini dapat dilakukan karena minyak jelantah juga merupakan minyak nabati turunan dari CFO. Kemudian pembuatan biodiesel dari minyak jelantah ini menggunakan reaksi teresterifikasi seperti pembuatan biodiesel pada umumnya dengan pretreatment untuk menurunkan angka asam pada minyak jelantah. Kemudian metodenya itu dengan menggunakan bahan yang pertama pasti ada minyak jelantah, kemudian ada metanol. Metanol itu merupakan alkohol atau spiritus, itu senyawa dengan kimia CH3OH atau alkohol yang paling sederhana. Kemudian NaOH. Jadi NaOH itu bisa didapatkan di toko bangunan, biasanya disebut dengan soda api. Ini juga merupakan senyawa kimia dengan alkali tinggi. Kemudian disebut juga sebagai katalis. Jadi sifat-sifat kimianya itu membuatnya ideal untuk digunakan dalam berbagai aplikasi yang berbeda. Natrium hidroksida, kemudian disebut juga bahan dasar populer yang digunakan di industri. Kemudian yang ketiga itu ada Aquades. Aquades itu adalah air mineral yang telah diproses dengan cara desterilisasi atau disuling sehingga diperoleh air murni H2O yang bebas mineral. Ini biasanya bisa didapatkan di apotek atau di toko-toko online. Kemudian kalau ditinjau dari namanya, Aquades terdiri dari dua kata, aqua dan destilla. Aqua artinya air, destilla artinya penyulingan. Jadi Aquades adalah air mineral hasil penyulingan. Kemudian metode penelitiannya itu menggunakan alat. Yang pertama itu biar safety kita menggunakan hand glove. Kemudian bisa menggunakan gelas ukur buat takaran, ada dua ukuran, besar maupun kecil. Di sini saya menggunakan ukuran 50 ml dan 100 ml. Kemudian ada beaker gelas, dua ukuran. Kemudian corong pemisah. Kemudian juga ada corong gelas. Kemudian ada pengaduk. Yang jelas ada termometer. Kemudian ada pemanas. Pemanasnya ini bisa dengan kompor dan menggunakan media panci atau dengan teko elektrik. Kemudian termostat untuk mengukur suhu dan botol plastik yang besar untuk hasil penyulingannya. Kemudian prosesnya minyak jelantah, saya menggunakan 1 liter minyak jelantah, kemudian saya menggunakan metanol 200 ml, perbandingannya adalah 5:1. Jadi kalau minyaknya 5 liter, si metanolnya 1 liter. Kemudian NaOH-nya itu 2,8 gram untuk 1 liter minyak. Kemudian dari bahan tadi masukkan ke dalam botol dan campurkan dengan metanol dan lalu larutkan. Ini disebut juga dengan metanoksidan.
Kemudian siapkan teko pemanas atau kompor pemanas, masukkan minyak jelantah yang sudah diukur, kemudian dipanaskan sampai suhu 55 derajat Celcius. Kemudian setelah itu angkat dan campurkan minyak jelantah bersama dengan metanoksidan ke dalam botol kaca yang reaktor. Ini disebut juga dengan reaktor. Kemudian tutup rapat dan larutkan kocok. Kemudian dikocok sampai larut dan diamkan selama 1 hari. Nah, setelah 1 hari biodiesel akan misah. Kemudian dia akan misah antara padatan dan air yang ada di bawah. Kemudian ampasnya atau biasa disebut juga dengan gliserol bisa dibuat untuk sabun ataupun lilin. Kemudian setelah itu masih ada tahapan untuk memurnikannya. Jadi untuk memurnikan sendiri, jadi biodiesel yang sudah dibuat tadi tuang ke dalam air hangat, lalu aduk sampai larut lagi, kemudian diamkan lagi selama 1 hari lagi, maka biodiesel yang bersih akan terpisah. Jadi nanti airnya akan terpisah. Kemudian setelah itu dipisahkan, biodiesel siap digunakan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.